Halo semua, selamat bertemu kembali nih di resep tersimpel, tentunya di resepnya Mama Hasti. Nah teman-teman, untuk resep kali ini aku mau bikin satu donat dengan isian keju pisang larva yang sangat enak. Yuk langsung aja kita intip bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya sendiri yang pertama ada 3 sendok makan gula pasir, lalu setengah sendok makan vernipan sebagai bahan pengembangnya. Dan selanjutnya ada 2 sendok makan susu kental manis coklat. Lalu setelah itu ada 130 ml air hangat, 2 sendok makan margarin, lalu sebagai tambahan sejumput baking powder. Kalau kalian mau skip tanpa tambahan ini juga tidak apa-apa. Dan selanjutnya ada 2 sendok makan susu bubuk coklat, lalu ada keju sebagai tambahan isian nanti ditambahkan dengan pisangnya. Tepung terigunya sendiri saya memakai tepung terigu protein rendah dengan ukuran 250 gram. Nah, untuk telurnya kita akan pakai kuningnya saja 1 butir. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk di langkah awal membuat adonannya. Di dalam membuat adonan ini, kalian harus mempersiapkan satu wadah yang agak lebar atau panci yang agak besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang akan kita masukkan dimulai dari tepung terigu, kita tambahkan dengan gula, lalu tambahkan kembali baking powder yang sudah disediakan tadi, lalu ada vernipan sebagai bahan pengembangnya. Setelah itu, kita tambahkan 1 butir telur. Nah, untuk telurnya sendiri yang dipakai hanya kuningnya saja ya teman-teman. Donat kali ini yang aku mau bikin adalah donat coklat. Jadi untuk susu bubuknya sendiri aku ganti dengan susu bubuk coklat. Ditambah juga dengan susu kental manis rasa coklat sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya, bahan terakhir yang kita masukkan adalah air. Air yang sudah kita sediakan tadi kita tuang saja ke dalam adonan. Nah sekarang langkah menguleni dengan tangan, tapi sebelumnya kalian bersihkan tangan kalian dulu dengan cara mencuci tangan dengan bersih. Karena menguleni secara manual, jadi teman-teman bersabar ya. Kita akan menguleni semuanya ini sampai benar-benar kalis sekitar 20 menit saja. Sabar, sabar sampai adonannya bisa terlihat kalis. Selain secara manual, dalam membuat adonan yang kalis, kita bisa juga menggunakan mixer atau blender. Nah, teman-teman yang punya alat-alat tersebut di rumah digunakan ya, supaya tangan kalian tidak capek dalam membuat adonan yang kalis. Setelah adonan kalis seperti ini ya, barulah kita tambahkan margarin, lalu kembali kita menguleninya sampai semuanya tercampur secara merata. Saat mencampur adonan dan margarin di sini, kalian nggak perlu takut kalau adonannya ini tidak menjadi kalis ya. Jika kalian terus memprosesnya dengan cara menekan-nekan seperti ini, nanti adonannya juga akan terlihat empuk dan kalis kok, karena margarinnya sudah tercampur dengan adonan sebelumnya. Terus saja mencampur, maka hasilnya akan seperti ini. Nggak jemek kan, alias nggak lengket. Karena sudah seperti ini, saya akan menguleni beberapa saat, yaitu sekitar 5 menit saja. Oke, ditunggu sebentar ya, akan saya uleni terlebih dahulu. Adonan yang sudah kalis ini kita akan istirahatkan, tapi sebelumnya kita bentuk bulat seperti ini, baru kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Dalam mengistirahatkan adonan, saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan menutupi dengan menggunakan kain yang bersih. Setelah 1 jam berlalu, maka adonannya sudah mengembang lebih besar dari bentuk sebelumnya. Kita akan buang anginnya dengan cara menekan-nekan dan menggiling seperti ini, supaya semua angin yang ada di dalam adonan itu hilang.
Adonannya selanjutnya akan saya potong atau bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk bagiannya sendiri kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau saya sih motongnya agak kecil lah, karena yang saya butuhkan itu untuk adonan yang tidak terlalu besar. Setelah selesai membagi beberapa bagian dari adonannya, kita akan bentuk bulat-bulat ya, seperti ini. Kalian bisa contohkan nanti di rumah. Di langkah kedua, kita akan membuat isiannya. Dan bahannya ada 2 buah pisang pelitung yang sudah saya kupas dan haluskan seperti ini. Ditambah dengan parutan keju. Untuk kejunya sesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan juga 1 sendok gula pasir dan aduk sampai rata. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke proses membuat donat isi pisang kejunya. Yang pertama, adonan yang sudah kita bulatkan tadi kita ambil lalu kita pipihkan dengan ketebalan yang sangat tipis seperti ini. Selanjutnya tambahkan isiannya ke dalamnya dan tutup dengan cara melipat seperti ini. Lalu tekan-tekan bagian pinggirnya dengan kuat supaya nanti adonan atau isiannya di dalam itu tidak bisa keluar atau bocor saat digoreng. Kalau boleh diulangi kembali ya cara menekan pinggirannya supaya benar-benar kuat nih saat digoreng nanti. Dan jika kalian mau, kalian juga bisa melipat ke dalam bagian pinggiran adonan seperti ini. Jadi nanti adonannya akan bagus, cantik, berbentuk balok seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau saya nanti itu lipatannya akan saya buka saja. Nah ini dia. Adonan-adonan yang sudah kita kasih isian, kita akan istirahatkan sebentar, kurang lebih sekitar 10 menit. Maka hasilnya akan mengembang 2 kali lebih besar dari bentuk sebelumnya ya. Siapkan penggorengan dengan minyak yang tentunya sudah kalian panaskan terlebih dahulu sebelum menggorengnya. Lalu masukkan semua adonan yang sudah kita buat tadi satu persatu ke dalam panci penggorengan. Ada tips juga ya buat teman-teman di sini. Dalam menggoreng adonan, kalian gunakanlah api yang kecil saja supaya adonannya tidak mudah gosong saat digoreng. Karena ini adonannya tadi terlihat tipis, maka dia akan cepat matang. Tidak memerlukan waktu yang lama dalam menggoreng donat isi ini. Oke, donat yang sudah matang kita akan tiriskan terlebih dahulu sebelum kita akan sajikan. Saat penyajian, sesudah donat dingin, di sini saya akan tambahkan dengan krim donat dengan rasa mocha, lalu saya beri juga dengan taburan mesis di atasnya. Sehingga donatnya akan terlihat dengan penampilan yang sangat cantik. Nah, ini dia isian dari donat lumer kita. Ini rasanya enak banget, dijamin pol enak deh. Teman-teman harus coba ya di rumah. Sekian dulu resep simpel kali ini, semoga bermanfaat dan bisa mempraktekkan di rumah ya. Terima kasih dan dadah.